Sebelum lanjut, Mimin benar-benar bersyukur atas setiap donasi yang kalian berikan. Dukungan ini bukan hanya soal materi, tapi juga semangat untuk terus melangkah dan berkembang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Beberapa saat kemudian, di kantor pusat Elsung Mart, seorang pria menyambut mereka di ruang depan. Kalian dari Departemen Perencanaan Strategis, ya. Selamat datang. Ia tersenyum tipis. Saya Gowan Jeo, CEO Elsung Mart. Tae Seok langsung menunduk hormat. Senang bertemu dengan Anda. Saya asisten manajer Kim Tae Seok dari Departemen Perencanaan Strategis. Nam Changyu menyusul. Saya asisten manajer Nam Changyu. Mohon bimbingannya. Tae Seok kemudian menambahkan, Direktur TF kemungkinan sedikit terlambat karena ada rapat. CEO itu mengangguk santai. Baiklah, sambil menunggu, mari kita minum teh dulu. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di sofa dalam ruang rapat kecil. CEO Elsung Mart menatap keduanya. Sebelum rapat audit manajemen dimulai, aku ingin mendengar analisis kalian dulu. Ia menyilangkan tangan. Masalah apa yang kalian temukan di Elsung Mart? Nam Changyu tampak ragu. Karena laporan ini belum kami sampaikan kepada Direktur TF, kami rasa belum pantas untuk menjelaskannya sekarang. Suasana sempat hening. Tepat saat itu, pintu terbuka. Maaf, saya terlambat. Direktur TF masuk dan langsung duduk. CEO tersenyum tipis. Waktu yang pas. Aku penasaran dengan analisis mereka, tapi katanya belum bisa disampaikan. Direktur TF melirik ke arah Tae Seok dan Nam Changyu. Sekarang tidak masalah. Saya sudah di sini. Ia bersandar santai. Silakan, jawab apapun yang ditanyakan. Nam Changyu memaparkan bahwa Elsung Mart mulai tertekan dari dua sisi. Di offline, supermarket asing dengan konsep warehouse dan jaringan impor global mampu menawarkan harga lebih murah serta menghasilkan penjualan dan laba per gerai yang lebih tinggi. Sementara itu, di online, perusahaan seperti Pangyo unggul lewat layanan pengantaran cepat, termasuk pengiriman dini hari, yang membuat Elsung Mart semakin tertinggal dalam persaingan. Saat diminta solusi, Nam Changyu menyatakan bahwa perusahaan membutuhkan inovasi untuk bertahan. Ia mengusulkan agar Elsung Mart mengadopsi sistem pengantaran dini hari seperti kompetitor, karena menurutnya perusahaan belum cukup memperhatikan kenyamanan pelanggan. Tae Seok yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. Tunggu dulu, senior. Tiba-tiba Tae Seok menyela pembicaraan. Bukan karena kita tidak mau menerapkannya, tetapi karena kita memang tidak bisa. Nam Changyu yang duduk di depannya langsung terlihat bingung. Apa? Tae Seok menjelaskan dengan tenang. Di negara kita ada regulasi ketat terhadap perusahaan supermarket besar. Ia melanjutkan, aturan itu mengatur jam operasional. Saat ini supermarket diwajibkan membatasi jam malam dan libur wajib pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Para politisi ingin menghidupkan kembali pasar tradisional, sehingga jam operasional supermarket besar dibatasi. Nam Changyu masih belum memahami maksudnya. Lalu apa hubungannya dengan pengantaran dini hari? Tae Seok menjawab tanpa ragu. Saya tadi menyebut pembatasan operasional malam. Masalahnya, aturan ini bukan hanya membatasi buka tutup toko, tetapi juga melarang pengiriman supermarket pada dini hari. Ia menatap semua orang di ruangan itu. Sebaliknya, bisnis online tidak memiliki batasan seperti itu. Akibatnya, selisih penjualan antara online market dan supermarket besar terus memburuk setiap tahun. Meski keduanya sama-sama tumbuh, pertumbuhan online market jauh lebih mencolok. Ruangan menjadi hening. CEO Elsung Mart akhirnya mengangguk pelan. Kau benar, sistem jaminan harga termurah memang sangat efektif 10-20 tahun lalu. Namun strategi seperti itu, sudah tidak relevan sekarang. Ia menghela napas panjang. Kami juga pernah mempertimbangkan pengiriman dini hari, tapi bahkan tidak bisa mencobanya karena kendala hukum. Wajahnya tampak lelah. Sejujurnya, aku juga kehabisan ide. Kami harus menarik pelanggan dengan cara apapun. Tapi satu-satunya cara yang tersisa hanyalah perang harga. Ia mulai menyebutkan satu persatu. Kami menjual ayam seharga 5.000 won per wadah. Pizza 18 inci seharga 12.000 won. Event harga termurah untuk daging sapi premium. Bahkan king crab dijual 25.000 won per ekor. Namun ia menggeleng pelan. Semua itu hanya mampu menghentikan penurunan penjualan untuk sementara. Sekarang pelanggan bahkan sudah terbiasa dengan pola ini. Tatapannya jatuh pada Nam Changyu. Jadi, manajer Nam, apakah hanya itu solusi yang kau miliki? Nam Changyu menunduk. Saya minta maaf, sepertinya saya hanya bisa menganalisis masalah tanpa memberi solusi nyata. Saat suasana mulai semakin berat, Direktur TF tiba-tiba berbicara. Senior, katanya Presdir akan ikut hadir dalam rapat audit manajemen hari ini. CEO Elsung Mart langsung terkejut. Presdir datang ke rapat audit manajemen. Iya, jawab Direktur TF. Saya baru menerima pesan dari kantor sekretaris. Ia menatap CEO itu serius. Bisakah Anda menjelaskan langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi situasi ini? CEO Elsung Mart terdiam sesaat sebelum menjawab. Terus terang, satu-satunya jalan yang tersisa adalah fokus pada produk segar. Daging, sayur, dan ikan lokal memiliki kesegaran terbaik.
Dan baik supermarket asing maupun online market tidak bisa menyaingi harga satuan produk-produk itu. Namun Direktur TF langsung menyela. Saya mohon maaf sebelumnya, sebagai junior yang telah bekerja dengan Anda selama 30 tahun, izinkan saya berbicara terus terang. Nada suaranya berubah serius. Jika hanya itu yang bisa Anda sampaikan, dalam skenario terburuk, Anda bisa saja dipecat. Ruangan langsung menegang. Apakah ada alternatif lain? CEO Elsung Mart semakin murung. Tidak, aku tidak bisa memikirkan apapun lagi. Inilah batas kemampuanku. Dalam hati, ia bergumam pahit. Hari ini mungkin hari terakhirku di Elsung Group. Dan saat suasana benar-benar tenggelam dalam keputusasaan, tiba-tiba Tae Seok angkat bicara. Permisi, jika diskusinya sudah selesai, bolehkah saya menyampaikan pendapat? Direktur TF menoleh padanya. Pendapatmu? Tae Seok menjawab tenang. Ada beberapa cara sukses di luar negeri, namun belum pernah dicoba di dalam negeri. Direktur TF langsung tertarik. Apa itu? Katakan, jika idemu bagus, ini bisa menjadi kesempatanmu mendapatkan pengakuan dari Presdir. Beberapa hari kemudian, di Elsung Mart, suasana benar-benar penuh sesak. Orang-orang memenuhi lorong supermarket, troli saling bertabrakan, antrean kasir mengular panjang. Di lantai atas, CEO Elsung Mart menatap keramaian itu dengan mata tak percaya. Lalu perlahan ia tersenyum, hanya karena satu acara itu. Tatapannya menyapu lautan pelanggan di bawah. Orang sebanyak ini datang ke sini. Beberapa hari sebelumnya, ruang rapat audit manajemen terasa tegang. Tae Seok yang berada di sudut ruangan. Dalam hati ia bergumam, tidak bisa dipercaya, aku yang harus presentasi di depan Presdir. Pintu terbuka, Kim Chang-mo masuk bersama Sekretaris Song. Semua orang langsung berdiri. Sudah, duduk saja, kata Kim Chang-mo datar. Kenapa berdiri? Kalian sudah siap dimarahi dari awal. Ia duduk, menatap tajam ke depan. Kita tidak punya waktu, langsung saja. Kita kalah di pengiriman, kalah di harga, brand menurun. Tatapannya beralih ke CEO. Bagaimana kau akan menyelamatkan ini? CEO Elsung Mart menarik napas. Sejujurnya, sampai 1 jam yang lalu, saya pikir tidak ada solusi. Kim Chang-mo mengerutkan kening. Apa? CEO itu tersenyum tipis. Tapi sekarang, saya berubah pikiran. Saya ingin memanggil seseorang. Ia menoleh. Asisten manajer Kim Tae Seok dari tim audit manajemen. Ruangan langsung berbisik pelan. Tae Seok melangkah maju. Saya, asisten manajer Kim Tae Seok. Saya tidak yakin punya wewenang untuk berbicara di sini. Ia berhenti sejenak, tapi karena diberi kesempatan, izinkan saya menyampaikan pendapat. Di kursinya, Kim Chang-mo menyipitkan mata. Kenapa dia yang presentasi? Gumamnya dalam hati. Tae Seok mulai menjelaskan sambil menampilkan slide. Elsung Mart memiliki sekitar 100 gerai di seluruh negeri. Ini adalah kekuatan terbesar kita. Kim Chang-mo langsung memotong. Dan juga beban terbesar. Penjualan kita kalah dari pesaing. Benar, jawab Tae Seok tenang. Jumlah gerai yang besar ini, justru menjadi monster biaya tetap. Ruangan hening. Karena itu, lanjutnya, kita butuh strategi revolusioner. Ia menatap langsung ke Presdir. Dan strategi itu, adalah undian. Kim Chang-mo mengangkat alis. Undian, ya, Presdir. Tae Seok menekan remote. Slide berganti. Ini contoh dari India. Gambar stasiun penuh penumpang muncul. Banyak orang tidak membayar tiket. Petugas kewalahan. Ia berhenti sejenak. Lalu mereka menemukan ide. Kim Chang-mo menatap serius. Ide apa? Tae Seok menjawab. Mengubah tiket kereta, menjadi tiket undian. Semua orang terdiam. Orang tetap mengeluarkan uang, lanjut Tae Seok. Tapi sekarang mereka punya harapan untuk menang. Ia menatap semua orang satu persatu. Prinsipnya sederhana. Orang tidak hanya membeli barang, mereka membeli peluang. Kim Chang-mo bersandar, mulai tertarik. Tae Seok melanjutkan, suaranya mantap. Kalau kita terapkan di Elsung Mart, setiap struk belanja menjadi tiket undian. Setiap hari, satu pemenang mendapatkan 100 juta won. Ruangan kembali sunyi. Sementara Kim Chang-mo menatap Tae Seok tanpa berkedip. Jadi, katanya pelan, kau ingin mengubah supermarket menjadi tempat berburu keberuntungan. Tae Seok berdiri tegak di depan layar presentasi, suaranya tenang namun tegas. Benar, meskipun banyak penumpang tidak membayar tiket kereta, sekitar 10% populasi India tetap membeli tiket undian setiap minggu, ujarnya. Ia menatap seluruh ruangan. Dari situlah seorang petugas stasiun mendapatkan ide. Bagaimana kalau tiket kereta dijadikan tiket undian? Beberapa orang mulai saling pandang. Tiket yang dibeli dengan uang, diubah menjadi peluang. Dan keuntungan itu, dikembalikan kepada penumpang. Ia berhenti sejenak, dan tahu apa yang terjadi setelah itu. Ruangan langsung hening. Sebanyak 96% penumpang mulai membeli tiket, lanjut Tae Seok. Sejak sistem itu diperkenalkan, kereta di India mulai mencetak keuntungan. Tae Seok mengangkat catatan di tangannya. Ini contoh struk supermarket kita. Nominalnya 107.540 won. Ia menatap Presdir. Usulan saya sederhana. Mulai minggu ini, kita jalankan event undian.
Setiap hari, kita kembalikan 100 juta won kepada pelanggan yang cocok dengan 6 digit angka di struk belanja mereka. Nama event ini, Festival Undian. Beberapa orang mulai berbisik, hadiah 100 juta won per hari, selama 365 hari. Total 36,5 miliar won per tahun. Suasana makin riuh, tapi event ini punya dua keuntungan utama, lanjutnya. Pertama, pelanggan akan merasa senang datang ke supermarket, mereka datang bukan hanya untuk belanja, tapi untuk berharap. Kedua, nilai belanja akan meningkat. Orang akan terdorong untuk mencapai nominal tertentu, setidaknya di atas 100.000 won. Ia menatap lurus ke depan. Elsong Mart sudah mencapai skala ekonomi. Bahkan di kondisi sekarang, kita masih mencatat laba operasional lebih dari 200 miliar won per tahun. Nada suaranya menguat, artinya, ini bukan krisis. Ini peluang. Ia menunduk sedikit. Kita tidak bisa membiarkan perusahaan ini jatuh begitu saja, bukan? Jadi, mari kita coba sesuatu yang hanya bisa kita lakukan. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Para eksekutif mulai berdiskusi cepat. Beberapa mengangguk, beberapa tampak ragu. Tiba-tiba, cukup. Suara Kim Chang-mo memotong semuanya. Ruangan langsung sunyi. Ia menatap tajam ke arah Tae Seok. Kim Tae Seok, katanya pelan, menurut perhitunganmu, kita akan menghabiskan sekitar 36,5 miliar won, ditambah biaya marketing, totalnya hampir 40 miliar won per tahun. Ia bersandar, kalau itu uang pribadimu, bukan uang perusahaan, apakah kau tetap akan melakukannya? Tanpa ragu, Tae Seok menjawab, ya, Presdir, bahkan saya akan melakukannya lebih cepat. Beberapa orang terkejut, karena jika kita tidak bertindak sekarang, lanjutnya, kerugian tahun depan akan jauh lebih besar. Kim Chang-mo menyipitkan mata. Begitu, ia berhenti sejenak. Kalau kita jalankan idemu, dan gagal, suasana menegang, kau akan memotong setengah gajimu sebagai kompensasi. Kau bersedia? Tae Seok menunduk sedikit. Ya, saya bersedia. Di sampingnya, Nam Chang-yu membelalak. Dia serius, gumamnya dalam hati. Sementara CEO Elsong Mart berpikir, sudah kuduga, Presdir pasti menolak ide ini. Terlalu gila. Namun, baik, semua orang tersentak. Kim Chang-mo melanjutkan. Sebagai gantinya, ia menatap lurus ke Tae Seok. Jika event ini justru meningkatkan laba operasional, aku akan memberimu 1% dari kenaikan laba tersebut. Ruangan langsung gempar. Nam Chang-yu hampir tidak percaya. Apa-apaan ini? 1% dari kenaikan laba, untuk karyawan biasa. Beberapa hari kemudian, berita tentang Elsong Mart memenuhi media. Seorang pembawa berita berkata, Elsong Mart resmi meluncurkan festival undian, di mana mereka memberikan 100 juta won setiap hari kepada pelanggan. Event ini berlaku untuk struk belanja dengan nominal antara 100.000 hingga 999.999 won. Meski menuai kontroversi karena dinilai mendorong konsumsi berlebihan, supermarket langsung dipadati pengunjung sejak hari pertama. Layar berganti ke reporter di lapangan. Benar, kata reporter Kim Sang-jong. Saat ini saya berada di Elsong Mart cabang Jeonwol. Ia menoleh ke belakang. Kerumunan orang memenuhi area kasir. Biasanya tempat ini cukup sepi, tapi hari ini, ia tersenyum tak percaya. Bahkan di hari pertama saja, sudah dipenuhi pelanggan. Di ruangan Presdir, Kim Chang-mo duduk diam menatap layar televisi. Berita tentang Elsong Mart terus diputar tanpa henti. Sekretaris Song, katanya pelan namun tegas. Ini benar-benar terjadi, kan? Sekretaris Song yang berdiri di sampingnya langsung menjawab. Benar, Presdir. Saya juga tidak menyangka Tuan Muda bisa berpikir sejauh ini, sungguh mengesankan. Sore harinya, suasana di Elsong Mart dipenuhi ketegangan. Kamera menyorot panggung undian. Seorang wanita pembawa acara tersenyum sambil menggulirkan bola-bola angka. Angka terakhirnya adalah 9. Ia melirik kartu di tangannya. Nominal struk hari ini adalah 965.690 won. Ia menoleh ke samping. Berapa jumlah pemenangnya? Direktur Kim, tolong sebutkan digit terakhir nomor ponsel para pemenang. Direktur Kim menatap layar ponselnya, wajahnya berubah. Direktur Kim, tanya sang pembawa acara, sedikit ragu. Direktur itu menelan ludah. Jumlah pemenang hari ini, 0. Tidak ada pemenang. Ulang wanita itu, terkejut. Direktur Kim mengangguk kaku. Tidak ada. Wanita itu memaksakan senyum. Ah, sayang sekali. Hadiah hari ini akan diakumulasikan ke besok. Keesokan paginya, berita langsung meledak. Festival undian Elsong Mart dilaporkan mengalami masalah, ujar pembawa berita. Nominal struk yang dipilih adalah 965.695 won, namun tidak ada pemenang. Artinya, dari sekitar 400.000 pengunjung kemarin, tidak satu pun membawa pulang hadiah 100 juta won. Di kantor pusat Elsong Group, Kim Chang-mo mematikan televisi dengan ekspresi dingin. Sekretaris Song, apa ini? Seperti yang Anda lihat, Presdir, jawabnya hati-hati. Karena tidak ada pemenang, media mulai mempermasalahkannya. Kim Chang-mo mendecak kesal. Kalau memang tidak ada pemenang, kenapa tidak dibagikan saja secara merata? Dari awal seharusnya begitu. Sekretaris Song sedikit ragu sebelum menjawab.
Masalahnya, Tuan Muda Tae Seok bersikeras agar hadiah tetap diakumulasikan. Kim Chang-mo menyipitkan mata. Apa alasannya? Saya belum mendengar langsung, Presdir. Saya akan segera mencari tahu. Kim Chang-mo menghela napas panjang. Sudahlah, tidak perlu. Pagi-pagi suasana hatiku sudah rusak. Tenang saja, Presdir, ujar Sekretaris Song. Begitu pemenang muncul hari ini, semuanya akan membaik. Namun malam harinya, situasi justru semakin memburuk. Di depan kamera siaran langsung, pembawa acara kembali berdiri. Kemarin tidak ada pemenang, hari ini pasti ada, kan? Mari kita undi. Bola-bola kembali bergulir. Angka 8. Nominal struk hari ini adalah 832.640 won. Ia menoleh cepat. Direktur, tolong umumkan pemenangnya. Direktur Kim menatap layar ponselnya. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Tidak ada pemenang hari ini juga. Keesokan harinya, berita kembali meledak. Keluhan pelanggan membanjiri komunitas online, ujar reporter. Selama 2 hari berturut-turut tidak ada pemenang dalam festival undian El Songmart. Di ruangannya, Kim Chang-mo kembali mematikan televisi, kali ini dengan lebih keras. Wajahnya jelas menunjukkan kemarahan. Tanpa ragu, ia langsung menelepon. Beberapa saat kemudian, selamat pagi, Presdir, suara Tae Seok terdengar dari seberang. Ayo berangkat kerja bersama, jawab Kim Chang-mo singkat. Di dalam mobil, suasana terasa dingin. Kim Chang-mo menatap lurus ke depan sebelum akhirnya bertanya, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Ia menoleh tajam, kenapa kau menyarankan event seperti festival undian? Tae Seok menjawab tenang, ada apa, Presdir? Kau tidak melihat berita sejak kemarin sampai pagi ini? Suara Kim Chang-mo mulai meninggi. Media terus membesar-besarkan El Songmart. Tae Seok mengangguk ringan. Oh, saya juga melihatnya. Ia berhenti sejenak, lalu berkata datar. Itu karena tidak ada pemenang selama 2 hari berturut-turut, bukan? Di dalam mobil, suasana masih tegang. Kim Chang-mo menatap lurus ke depan, suaranya rendah namun penuh tekanan. Benar, reputasi brand kita bisa turun. Minimal bagikan saja secara merata ke pelanggan. Kenapa harus mengakumulasi hadiah dan memancing berita negatif? Apa kau tidak memikirkan sejauh ini? Tae Seok menjawab tanpa ragu, suaranya tetap tenang. Tentu saja saya sudah memikirkannya. Justru karena itu, saya yakin event ini sekarang akan jauh lebih sukses. Kim Chang-mo akhirnya menoleh. Sukses? Kenapa kau bisa berpikir begitu? Malam harinya, undian kembali digelar. Lampu sorot menyinari panggung. Suasana lebih ramai dari sebelumnya, namun juga dipenuhi rasa tegang. Pembawa acara membuka amplop hasil undian. Angka yang keluar hari ini adalah 524.540 won. Ia mengangkat suaranya. Pelanggan yang memiliki nominal belanja ini akan memenangkan total hadiah 300 juta won. Semua mata langsung tertuju ke Direktur Kim. Direktur, apakah ada pemenang hari ini? Direktur itu kembali menatap layar ponselnya. Wajahnya makin murung. Beberapa detik terasa sangat lama. Tidak ada pemenang. Suasana langsung hening. Pembawa acara mencoba menenangkan keadaan. Ah, hari ini juga tidak ada pemenang. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada para pelanggan. Ia melanjutkan dengan senyum kaku. Total hadiah untuk besok akan menjadi 400 juta won. Kami harap akan ada pemenang di antara Anda semua. Keesokan paginya, akhir pekan. Jalanan kota dipenuhi kendaraan. Macet terjadi di luar kebiasaan. Di trotoar, 2 orang berjalan sambil kebingungan. Kenapa Sabtu pagi macet begini? Kata pria itu, harusnya tidak banyak orang kerja. Wanita di sampingnya menjawab, bukannya itu karena martok di sana memang selalu ramai. Pria itu menggeleng, tapi ini parah sekali. Ah, itu dia. Ia menunjuk ke kejauhan, El Songmart. Di dalam El Songmart, suasana jauh lebih padat. Sepasang suami istri berdiri sambil menatap struk belanja di ponsel. Total kita sekarang 442.320 won, kata sang istri. Apa perlu tambah lagi? Suaminya berpikir cepat. Buat digit pertamanya jadi 6. Angka 4 terlalu berisiko. Istrinya menggeleng. Tidak, lebih baik kita pecah saja. Satu struk 200.000, satu lagi 240.000. Peluangnya lebih besar. Suaminya mendengus. Itu justru banyak pesaing di kisaran itu. Hadiahnya bisa jatuh ke orang lain. Ia mengambil satu barang lagi. Sudahlah, tambah saja. Anggap saja kita kejar hadiah 400 juta. Keesokan harinya, berita kembali meledak. Pembawa berita berbicara dengan nada serius namun tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Festival undian El Songmart belum menghasilkan pemenang selama 3 hari berturut-turut. Total hadiah kini telah terakumulasi menjadi 400 juta won. Ia melanjutkan, namun justru karena itu, sebanyak 2 juta warga di seluruh negeri mengunjungi El Songmart hari ini. Rekannya menimpali, benar, ini angka 10 kali lipat dari rata-rata pengunjung minggu sebelumnya. Ia melihat data di tangannya. Penjualannya pun melonjak drastis. Dari rata-rata 1 miliar won per gerai di hari pertama, meningkat menjadi 1,2 miliar, lalu 1,4 miliar, dan hari ini diperkirakan mencapai 2 miliar won per gerai. Total penjualan seluruh cabang bahkan mencapai 450 miliar won.
Ia menatap kamera. Apakah Elsong sudah memperkirakan hasil seperti ini? Di ruangannya, Kim Chang-mo mematikan televisi. Untuk sesaat, ia tersenyum. Lalu ia bergumam pelan, hampir tak terdengar. Bahkan aku sendiri pun tidak menyangkanya. Di kantor pusat, suasana berbeda dari biasanya. Gila, ini beneran, katanya pelan, lalu menatapnya lebih serius. Sekarang, perasaanmu gimana? Tae Seok hanya bersandar di kursinya, wajahnya tetap datar. Entahlah, Nam Chang-yu mengerutkan kening. Maksudmu, entahlah, penjualan naik sampai 10 miliar won cuma dalam 1 minggu. Kau ingatkan Deal dengan Presdir. Tae Seok menatap ke depan, pikirannya jauh lebih dalam dari sekadar angka. Masih terlalu cepat untuk merasa tenang. Senior, Anda tahu sendiri masalah kronis perusahaan-perusahaan Korea. Masalah? Tanya Nam Chang-yu. Iya, jawab Tae Seok singkat. Perusahaan lain pasti akan meniru strategi kita. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan tenang. Tapi, tentu saja, kami sudah menyiapkan langkah antisipasi. Dalam hatinya, ia bergumam dingin. Budaya terburuk dalam dunia korporasi, copycat. Tanda pisah. Di sisi lain kota, di kantor Ratomart, Direktur Kim Ki-beom berdiri dengan wajah tegang. Bagaimana bisa Elsong Mart sesukses ini? Katanya dengan nada tidak percaya. Bawahannya menjawab dengan gugup. Penjualan harian kita turun sampai 50% minggu ini, apa yang harus kita lakukan? Direktur itu langsung menjawab tanpa ragu. Jelas pakai strategi yang sama. Ia menyeringai tipis. Adakan festival undian mulai besok. Keesokan harinya, di depan Ratomart, spanduk besar terpampang. Festival undian, hadiah 200 juta won per hari. Direktur Kim berdiri di depan gedung sambil tersenyum puas. Haha, kalian pikir cuma Elsong yang bisa pakai cara ini. Dalam bayangannya, toko kembali ramai, penjualan melonjak, dan semua kembali normal. Namun, beberapa saat kemudian, 2 orang datang menghampirinya. Permisi, apakah Anda Direktur Kim Ki-beom dari Ratomart? Iya, kenapa? Jawabnya santai. Kami dari tim investigasi. Kami datang terkait dugaan pelanggaran paten. Senyum di wajahnya langsung hilang. Pelanggaran paten, ini undian, itu umum. Bagian mana yang dipatenkan? Petugas itu menjawab tenang. Yang dipatenkan adalah konsep bisnisnya. Memberikan hadiah kepada pelanggan yang menebak 6 digit angka dari total belanja. Direktur Kim terdiam. Ide tersebut saat ini sedang dalam proses pendaftaran paten oleh Elsong Mart. Pikirannya langsung kacau. Situasi macam apa ini? Tanda pisah. Tak butuh waktu lama, pengumuman pembatalan event Ratomart tersebar. Seorang pelanggan berdiri di depan toko dengan kesal. Apa? Tiba-tiba dibatalkan. Kalian bilang hadiahnya 200 juta won. Ia langsung berbalik pergi. Aku enggak bakal belanja di sini lagi. Sementara itu, di Elsong Mart, seorang berjalan sambil menuju podcast. Total hadiah kumulatifnya sudah 500 juta won. Di beberapa saat kemudian, topik yang sama sedang dibahas. Elsong Mart benar-benar gila akhir-akhir ini, kata seorang pembicara. Setuju, jawab yang lain. Orang yang mencetuskan festival undian itu jenius. Penjualan mereka naik 3 kali lipat. Serius, tanya yang pertama. Lebih dari itu, Ratomart sempat coba meniru, tapi gagal total. Kenapa? Karena dipatenkan. Ruangan itu hening sejenak. Bukan cuma itu, lanjutnya. Mereka juga memblokir rentang angka tertentu, dari 100.000 sampai hampir 1 juta won. Bukankah itu keterlaluan? Pembicara itu tersenyum tipis. Mungkin, tapi yang jelas, itu tidak ilegal. Ia menutup dengan kalimat yang membuat suasana berubah. Dan sekarang, selama 20 tahun ke depan, hak eksklusif event seperti ini ada di tangan Elsong Mart. Di kediaman Presdir Elsung Group, suasana terasa tenang namun penuh arti. Kim Chang-mo menatap Direktur TF dengan tatapan tajam. Direktur, siapa pencipta mahakarya ini? Direktur TF menjawab tanpa ragu. Asisten manajer Kim Tae-seok, Presdir. Kim Chang-mo menggeleng pelan. Bukan itu, maksudku, patennya. Direktur itu sedikit menunduk. Ya, Presdir, itu juga dikerjakan oleh asisten manajer Kim Tae-seok. Sejenak ruangan itu hening, lalu sudut bibir Kim Chang-mo terangkat tipis. Begitu ya, jadi itu alasan Departemen Perencanaan Strategis mati-matian mendorong pendaftaran paten. Benar sekali, Presdir. Kim Chang-mo bersandar santai, lalu berkata seolah ringan namun penuh keputusan. Kalau begitu, bagaimana kalau kau jadi perwakilan anak perusahaan? Direktur TF tertegun. Perwakilan, anak perusahaan. Ya, lanjut Kim Chang-mo. Menurutku kau punya kapasitas jadi CEO. Kau mulai dari sales, melewati perencanaan strategis, tidak akan ada yang keberatan kalau kau memimpin Elsong Mart. Direktur itu langsung berdiri dan menunduk dalam-dalam. Jika Anda mempercayakan posisi itu kepada saya akan melakukan yang terbaik. Beberapa saat kemudian, CEO Elsong Mart terkejut saat menerima pengumuman rotasi eksekutif yang menandakan posisinya akan digantikan. Ketika Direktur TF datang, ia mengira jabatannya direbut, tetapi dijelaskan bahwa keputusan itu terjadi karena ia mengabaikan saran asisten manajer Kim Tae-seok dan menghindari tanggung jawab penting. Sebaliknya, Tae-seok memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuktikan kemampuannya.
Direktur TF menegaskan bahwa dalam dunia kerja, terutama bagi mereka dari lapangan, kesempatan tidak datang dua kali, dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas seluruh hidup seseorang. Menyadari kenyataan itu, sang CEO akhirnya menerima situasi dengan pahit, mengemasi barang-barangnya, dan pergi tanpa menoleh, meski ucapan terima kasih terakhir tetap diberikan kepadanya. Keesokan harinya, di Elsongmart, suasana penuh tepuk tangan. Seorang pria berdiri di podium. Nama saya Yang Haksu. Saya ditunjuk untuk memimpin Elsongmart. Saya akan bekerja keras demi masa depan perusahaan. Setelah acara selesai, Tae Seok maju membawa buket bunga. Selamat, Pak CEO. Yang Haksu tersenyum. Kau sampai ambil cuti untuk datang. Ya, Anda dipromosikan, tentu saya harus datang. Yang Haksu menepuk bahunya ringan. Bagus, masa depanmu cerah. Nanti malam, kita makan bersama. Baik, Pak. Malam harinya, di restoran Cina terkenal dekat kantor pusat. Pelayan menyambut, reservasi atas nama Pak Yang Haksu. Silakan tunggu sebentar. Tak lama, Tae Seok sudah duduk di dalam. Pintu terbuka, Yang Haksu masuk. Sudah lama menunggu. Tidak, ucapan Tae Seok terhenti. Di belakang Yang Haksu, ada dua wanita. Seorang wanita parubaya, dan seorang gadis muda. Dalam hati, Tae Seok bergumam. Siapa mereka? Yang Haksu tersenyum. Ah, ini pertama kali kau bertemu mereka, ya. Ini keluargaku. Ia melanjutkan dengan bangga. Aku bilang pada mereka, aku bisa jadi CEO berkat kau. Mereka ingin bertemu langsung. Tae Seok langsung menunduk sopan. Senang bertemu dengan Anda. Wanita parubaya itu tersenyum hangat. Saya juga senang bertemu dengan Anda. Saya sering mendengar tentang Anda dari suami saya. Ia menatap Tae Seok dengan lembut. Katanya Anda pintar, berkepribadian baik, dan pekerja keras. Anda mengingatkannya pada dirinya saat masih muda. Yang Haksu tertawa kecil. Memang begitu. Lalu ia menoleh ke gadis di sampingnya. Jisoo, kenapa hanya diam? Ayahmu sedang memperkenalkanmu. Gadis itu sedikit canggung, lalu melangkah maju. Halo, nama saya Yang Jisoo. Ia menatap Tae Seok sejenak. Saya sudah sering mendengar tentang Anda. Tae Seok tersenyum ringan. Halo, suasana meja makan terasa sedikit canggung, namun hangat. Mereka pun mulai makan bersama. Beberapa saat kemudian, Tae Seok mengambil sendoknya dan mulai menyantap hidangan. Tiba-tiba, Yang Haksu membuka pembicaraan dengan nada santai. Asisten manajer Kim, sekarang kau sedang berpacaran. Tae Seok tertegun. Dalam hatinya, ia kaget. Hah, tiba-tiba sekali, ia mengangkat kepala dan menjawab singkat. Tidak. Yang Haksu langsung tersenyum lebar. Bagus, kebetulan sekali, Jisoo kami juga belum punya pacar. Yah, ayah. Jisoo langsung protes, pipinya memerah. Dulu ayah sendiri yang bilang jangan pacaran. Yang Haksu tertawa kecil, sama sekali tidak merasa bersalah. Memangnya kenapa? Seorang pria menilai pria lain, menurutmu dia tidak pantas. Tae Seok ikut tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. Jisoo menunduk malu, tidak berani menatap langsung. Beberapa jam kemudian, di kediaman Presdir Elsung Group, Tae Seok baru saja masuk ketika Kim Chang-mo menghampirinya. Baru sampai. Iya, Presdir. Sudah makan. Kim Chang-mo menatapnya. Bukannya kau cuti hari ini? Kalau belum makan, ayo makan bersama. Aku masih bisa makan lagi. Tae Seok menggeleng. Tidak, Presdir. Saya baru saja makan malam, bersama keluarga mantan Direktur TF. Dengan Yang Haksu. Benar. Kim Chang-mo tersenyum tipis. Kerja bagus. Naiklah dan istirahat. Tae Seok sempat terdiam, lalu berkata, Presdir, apakah Anda ingat taruhan kita sebelumnya? Tentu, jawab Kim Chang-mo santai. Soal pemotongan setengah gajimu, dan aku juga ingat akan memberimu 1% dari kenaikan laba operasional. Tae Seok sedikit ragu. Saya rasa, Anda tidak perlu memberi sebanyak itu. Dengan tren sekarang, laba operasional bisa naik lebih dari 300 miliar won, bagian saya akan terlalu besar. Kim Chang-mo menatapnya tajam. Janji tetaplah janji. Menurutmu aku akan berbohong soal uang sebesar itu? Tentu tidak, Presdir. Kim Chang-mo tersenyum tipis. Tapi, uang itu akan kuberikan saat kau keluar dari perusahaan. Tae Seok terkejut. Kalau kau ingin mendapat lebih banyak, bekerjalah lebih keras dari sekarang. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada dingin namun penuh makna. Perusahaan bahkan akan mempekerjakan monyet kalau bisa menghasilkan uang. Kau juga tidak terkecuali. Tae Seok menunduk. Saya mengerti. Buktikan nilaimu seperti yang kau lakukan kali ini. Jika kau terus seperti itu, para pemegang saham akan mendorongmu menjadi presdir berikutnya. Tae Seok membeku sejenak. Presdir berikutnya. Ia langsung menunduk dalam-dalam. Saya mengerti. Saya permisi. Keesokan paginya, di sebuah lapangan golf yang luas dan tenang. Suara pukulan terdengar nyaring. Miss Sot, Presdir, kata sekretaris Song. Tae Seok yang berdiri di belakang hanya bisa memperhatikan. Dalam hatinya ia bergumam, ini pertama kalinya aku menginjak lapangan golf, dan Presdir benar-benar jago. Kim Chang-mo menoleh sekretaris Song di dekatnya. Sudah lama, tapi kemampuanmu tidak menurun. Sekretaris Song tersenyum hormat. Semua berkat waktu yang saya habiskan bersama Anda, Presdir.
Lalu Kim Chang Mo memanggil, Kim Tae Seok, ya, Presdir, kau belum pernah belajar golf, kan? Akan bagus kalau kau ikut bermain. Tae Seok sedikit gugup, saya belum pernah, ini pertama kalinya saya ke lapangan golf. Bahkan memegang stik pun baru sekarang. Kim Chang Mo menatapnya sejenak, lalu mendekat. Tidak apa-apa, tapi tetap pelajarilah golf kalau ada waktu. Boleh saya tahu alasannya, Presdir? Kim Chang Mo tersenyum tipis. Di usia seperti sekarang, golf hampir satu-satunya olahraga yang bisa kulakukan. Tidak membebani tubuh. Ia melanjutkan dengan santai. Mana mungkin aku bermain sepak bola atau basket. Bahkan minum alkohol pun tubuhku sudah tidak kuat. Tae Seok mengangguk pelan. Begitu ya? Kim Chang Mo lalu menatapnya lagi, kali ini lebih serius. 3 bulan lagi, kau harus melakukan debut lapangan. Tae Seok terkejut. Dan ada urusan bisnis, yang hanya bisa dilakukan jika kau bisa bermain golf. Ia menekankan kata-katanya. Jadi pelajari dengan cara apapun. Mengerti? Tae Seok langsung menjawab tegas. Baik, Presdir. Kim Chang Mo mengangguk puas. Kalau begitu, kita pindah ke lokasi berikutnya. Beberapa saat kemudian, di ruang sauna yang dipenuhi uap hangat, ketiganya berendam dalam diam yang tenang. Sekretaris Song memecah suasana dengan nada ringan. Tuan muda, kondisi Anda terlihat sangat bagus. Tae Seok langsung tertegun. Dalam hatinya ia kaget. Tuan muda, ia menoleh pelan, lalu berkata hati-hati. Kepala sekretaris, sepertinya Anda sempat mengira saya, kakak Tae Seok. Sekretaris Song seketika menyadari kesalahannya. Ia menepuk pelan kepalanya sendiri. Ah, aku ceroboh. Maaf, tadi aku keliru. Di samping mereka, Kim Chang Mo tertawa kecil. Sekretaris Song, apa kau sudah pikun? Jarang sekali kau membuat kesalahan seperti itu. Sekretaris Song menunduk sedikit. Saya minta maaf, Presiden. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di ruang ganti, mengenakan kembali pakaian masing-masing. Tae Seok mendekati Sekretaris Song dan berkata dengan sopan. Kepala sekretaris, maaf, karena saya memiliki nama yang sama. Sekretaris Song menggeleng ringan. Tidak, ini murni kesalahanku. Jangan dipikirkan. Mereka pun berjalan keluar bersama. Di tengah langkah itu, ponsel Kim Chang Mo tiba-tiba berdering. Ia langsung mengangkatnya. Ada apa? Suara dari seberang terdengar tegang. Presdir, mohon maaf menghubungi Anda di akhir pekan. Saya baru saja menerima telepon dari Ketua Badan Pelayanan Dana Pensiun Nasional. Kim Chang Mo langsung menyipitkan mata. Masalah Isung Heavy Industries, kan? Benar, badan tersebut, sebagai pemegang saham terbesar kedua, menuntut pertanggungjawaban manajemen. Mereka juga meminta suntikan modal tambahan sebesar 500 miliar won di tingkat grup. Langkah Kim Chang Mo berhenti. Mereka mengatakan, jika permintaan itu tidak dipenuhi, mereka akan melakukan likuidasi paling cepat bulan depan. Wajah Kim Chang Mo langsung mengeras. Likuidasi, suaranya naik tajam. Apa mereka sudah gila? Ia mengepalkan tangan, amarahnya mulai terlihat jelas. Mereka menyuruh kita mengeluarkan 500 miliar won sekarang juga. Nada suaranya semakin dingin, namun penuh tekanan. Industri perkapalan saja sudah kesulitan, seharusnya pemerintah membantu, bukan malah menekan seperti ini. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya dengan nada menantang. Menurutmu, investasi tambahan itu masuk akal? Di tengah ketegangan yang memuncak, rapat direksi akhirnya dimulai. Suasana ruang rapat terasa berat sejak awal. Manajer dari Badan Pelayanan Dana Pensiun Nasional, Lee Jong-mun, langsung membuka dengan nada tinggi, menahan amarah yang sudah lama tertahan. Apa situasi saat ini masuk akal? Katanya tajam, bagaimana mungkin perusahaan hanya punya backlog pekerjaan untuk 4 bulan saja? Semua orang terdiam. CEO Elsung Heavy Industries mencoba menjawab dengan hati-hati. Hal itu terjadi karena tekanan harga rendah dari Cina yang semakin ketat. Namun penjelasan itu justru menyulut emosi. Lee Jong-mun memotong dengan nada lebih keras. Tahukah Anda berapa banyak uang pajak rakyat yang sudah masuk ke perusahaan ini? Jika dihitung bersama dana dari Bank Pembangunan Korea, totalnya mencapai 2 triliun won selama 10 tahun. 2 triliun, tapi hasilnya seperti ini, apa yang harus kami katakan kepada publik? CEO hanya bisa menunduk. Lingkungan bisnis internal maupun eksternal memang, saya benar-benar minta maaf. Belum selesai, Ketua Bank Pembangunan Korea, Eom Chun-mi, ikut berbicara. Suaranya dingin, namun tegas. Kami juga tidak bisa menyuntikkan dana tambahan ke perusahaan yang backlognya sudah habis. Dan kepada Presiden Kang Chang Mo, saya ingin menyampaikan, sesuai peringatan sebelumnya, kami akan mulai menebus RPCS sebesar 500 miliar won. Ia berhenti sejenak, lalu menatap langsung. Jika grup tidak menginvestasikan 500 miliar won, Elsung Heavy Industries akan bangkrut. Dan Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Di tengah tekanan itu, Kim Chang Mo hanya tersenyum tipis. Reaksi itu membuat Eom Chun-mi naik pitam. Apakah Anda menganggap ini lucu? Namun Kim Chang Mo tetap tenang. Kita tidak bisa memutuskan masalah yang mempertaruhkan hidup dan mati seluruh grup di sini. Kita bahas kembali di rapat direksi berikutnya. Wanita itu langsung berdiri dan mengebrak meja.
Presiden, apakah Anda benar-benar tidak berniat berinvestasi? Apakah Anda ingin melihat citra Elsung Group hancur? Kim Chang-mo menjawab tanpa emosi. Kalau itu memungkinkan secara hukum, silakan hancurkan. Ia bangkit dari kursinya. Dengan ini, rapat direksi saya tutup. Malam harinya, suasana jauh berbeda. Di sebuah restoran Korea, Tae Seok duduk berhadapan dengan Kim Chang-mo. Presdir membuka percakapan santai. Bagaimana suasana di Departemen Perencanaan Strategis akhir-akhir ini? Tae Seok menjawab pelan, saya mendengar tentang rapat direksi hari ini. Katanya Badan Pelayanan Dana Pensiun Nasional dan Bank Pembangunan Korea menekan Anda cukup keras. Kim Chang-mo hanya tersenyum tipis. Hal seperti itu biasa. Dari sudut pandang mereka, wajar. Ini menyangkut uang pajak rakyat dan dana pensiun. Kalau Heavy Industries bangkrut, posisi mereka yang paling terancam. Jadi mereka pasti putus asa. Jangan terlalu dipikirkan. Tae Seok mengangguk, lalu bertanya, lalu apa yang Anda rencanakan? Kim Chang-mo menatapnya, itu yang ingin kutanyakan padamu. Kalau kau di posisiku, apa yang akan kau lakukan? Tae Seok memejamkan mata sejenak, mengingat sesuatu. Saya ingat Anda pernah mengatakan, perusahaan bergerak berdasarkan keuntungan. Jika bisa menghasilkan laba, perusahaan akan menjaga karyawannya. Benar, jawab Kim Chang-mo. Lalu, apakah Heavy Industries menghasilkan keuntungan sekarang? Tidak, jawab Tae Seok jujur. Kerugian terus menumpuk karena tekanan harga dari Cina. Dan karena kita hanya menerima pesanan yang menguntungkan, backlog justru kosong. Kim Chang-mo menatap lurus ke depan. Lalu apa aku harus turun tangan mencari pesanan lagi? Menurutmu, kita harus terus menuangkan air ke dalam kendi yang sudah retak? Tae Seok terdiam sesaat. Saya rasa itu bukan pertanyaan yang bisa saya jawab. Menurut Anda sendiri bagaimana, Presdir? Kim Chang-mo menghela napas. Kita tidak bisa mengosongkan kendi lain hanya untuk mengisi yang sudah pecah. Perusahaan harus tahu kapan harus menyerah. Tae Seok menunduk. Saya minta maaf karena tidak banyak membantu. Itu bukan sesuatu yang perlu kau sesali, jawab Kim Chang-mo. Aku hanya memanggilmu untuk berjaga-jaga. Karena kau berhasil mengubah Elsung Mart. Aku pikir mungkin kau punya pandangan berbeda. Tapi sebenarnya, ini bisnis yang seharusnya sudah lama kita lepaskan. Ia menambahkan pelan. Bahkan sekarang pun, itu keputusan yang tepat. Tiba-tiba, di hadapan Tae Seok, jendela sistem muncul. Quest darurat, hentikan keputusan likuidasi Presdir. Deskripsi, tunda keputusan selama 1 bulan. Jika sukses, pendapatan seumur hidup. Jika gagal, pendapatan turun menjadi 3 triliun 65 miliar won. Tae Seok terkejut. Kalau gagal, pendapatanku turun drastis. Saat itu, Kim Chang-mo berdiri. Aku pamit duluan. Namun Tae Seok segera bangkit. Presdir, suaranya tegas. Soal keputusan itu, bisakah Anda menundanya 1 bulan? Saya akan menemukan akar masalahnya. Kim Chang-mo menoleh. Tidak ada waktu. Jika kita tidak memutuskan besok pagi, kita harus membayar 500 miliar won sekarang, dan 500 miliar lagi bulan depan. Pada akhirnya kita harus menahan dana 2 triliun won. Tae Seok tidak mundur. Tolong percayai saya. 1 bulan saja, saya akan turun langsung ke lapangan dan mencari jalan, apapun caranya. Saya akan menyelamatkan perusahaan ini. Matanya penuh tekad. Tolong percaya saya sekali ini saja. Kim Chang-mo terdiam. Dalam hatinya ia berpikir, barusan dia bilang tidak bisa menjawab, tapi sekarang dia meminta waktu. Apa dia benar-benar melihat sesuatu? Akhirnya ia berkata pelan, keputusan ini bernilai 500 miliar won. Meski aku mempercayaimu, aku tidak bisa bertindak gegabah. Ia menatap tajam. Kalau begitu, katakan, apa yang ada di pikiranmu? Tae Seok menarik napas dalam. Saya rasa, saya harus melihat langsung kondisi di lapangan. Jika Anda memberi saya 1 bulan. Kim Chang-mo menatap Tae Seok dengan tajam, lalu berkata dengan suara berat. Dalam 1 bulan saja, kerugian yang terakumulasi bisa mencapai ratusan miliar won. Kalau mempertimbangkan nilai brand Elsung, kita bahkan bisa menanggung kerugian hingga triliunan. Bukankah lebih baik kita memutuskan likuidasi sekarang dan setidaknya mengamankan gaji karyawan yang tersisa? Tae Seok tidak menghindari tatapannya. Dengan suara tegas, ia menjawab, Elsung Heavy Industries akan tetap berdiri. Saya tidak bisa menjelaskannya sekarang, tapi saya yakin. Sesaat, ruangan itu terasa hening. Dalam hati, Kim Chang-mo bergumam. Kenapa aku bisa terpengaruh oleh kata-kata bocah ini? Tatapan penuh keyakinan itu bukan sekadar nekat. Dia pasti sudah memikirkan sesuatu. Akhirnya, ia menghela napas pelan. Baiklah, katanya, 1 bulan. Hanya 1 bulan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama dari itu. Tae Seok langsung menunduk. Baik, terima kasih telah mempercayai saya. Keesokan harinya, tanpa banyak bicara, Tae Seok mendatangi sebuah kantor perekrutan tenaga kerja. Seorang pria di sana menatapnya sekilas. Teknisi pengecatan tidak ada pekerjaan sekarang. Pekerjaan kasar juga tidak masalah, jawab Tae Seok. Pria itu mengangguk. Serahkan kartu identitas dan sertifikatmu dulu. Tae Seok menyerahkannya tanpa ragu. Aku kirim lokasi lewat pesan.
Datang besok pagi, jangan terlambat. Pagi berikutnya, di galangan kapal, para pekerja sudah berbaris rapi. Udara dingin bercampur bau logam dan oli memenuhi area itu. Seorang mandor berseru keras, "Baik, hari ini juga kita kerja keras." Di antara kerumunan itu, Tae Seok berdiri diam. Dalam hatinya, ia bergumam, "Sesuai jendela status, aku sudah membeli waktu 1 bulan. Tapi apa yang harus kulakukan di sini untuk menyelamatkan perusahaan?" Seorang pria di sebelahnya menepuk bahunya. "Kau kelihatan masih muda. Umurmu berapa? Dari mana?" 27 tahun. Dari Cheonan, jawab Tae Seok. Tidak buruk," kata pria itu. "Ikuti aku hari ini, bantu-bantu dulu." Tak lama kemudian, mereka mulai bekerja di area lambung kapal. Percikan api dari proses pengelasan bertebaran. "Pegang yang kuat, jangan goyah," teriak pria itu. "Baik," jawab Tae Seok sambil menahan getaran logam di tangannya. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya waktu makan tiba. Kotak makanan dibagikan satu per satu. "Terima kasih," kata Tae Seok pelan. Mereka duduk bersama, makan di tengah kebisingan pelabuhan. Pria itu menatapnya sambil mengunyah. "Kau lumayan cekatan. Sebelumnya kerja apa? Kenapa sampai datang sejauh ini?" Tae Seok menjawab singkat. "Saya kehabisan uang. Katanya ada kerjaan apa saja di sini, jadi saya datang." Pria itu mengangguk pelan. "Begitu ya, kalau begitu, sekalian saja belajar ngelas. Bayarannya lumayan di bidang ini." Ia menatap Tae Seok lebih serius. "Mau belajar langsung sama aku?" Dalam hati, Tae Seok langsung berpikir, "Pengelasan, memang itu yang ingin aku pelajari." Pria itu lalu tersenyum tipis. "Namaku Yang Sejin, mulai sekarang panggil aku Kakak Sejin." Ia menepuk bahu Tae Seok. "Aku tidak tahu kau bakal kerja di sini berapa lama. Tapi satu hal, pastikan kau bisa ambil hatiku." Ia menyeringai ringan. "Hidupmu bakal berubah total, paham?" Rapat di kantor pusat Elsung Group berlangsung tegang ketika Direktur Departemen TF, Kim Yang-hun, mendesak agar perusahaan segera melakukan likuidasi. Ia menilai industri galangan kapal sudah terlalu lama berada dalam resesi dan hanya bertahan dari pesanan murah, sehingga terus menopangnya akan menghabiskan dana hingga triliunan won tanpa jaminan pemulihan. Meski argumennya rasional dan didukung kondisi pasar global, Presdir Kim Chang-mo justru memilih sikap berbeda. Ia memutuskan untuk tetap bertahan untuk sementara waktu, keputusan yang menimbulkan keraguan di antara para eksekutif. Di sisi lain, Lee Jong-mun dari Badan Dana Pensiun Nasional memantau situasi dengan kepentingan yang lebih pragmatis. Setelah berhasil mengamankan dana rakyat dari investasi Elsung, ia mendorong pihak bank untuk segera menarik dana sebelum risiko membesar. Bersama ketua bank, percakapan mereka mengungkap motif oportunis, cukup puas jika modal kembali, tetapi tetap terbuka untuk mengambil keuntungan lebih jika memungkinkan, bahkan sambil membicarakan peluang promosi dan keuntungan pribadi di tengah krisis industri yang dianggap hampir pasti gagal. 2 minggu kemudian, di ruang Presdir Elsung Group, Direktur TF melaporkan dengan wajah serius. "Presdir, Bank Pembangunan Korea juga menuntut pelunasan bulan depan. Karena jalur pinjaman sudah tertutup, untuk mempertahankan Elsung Heavy Industries, Anda harus menambah investasi 500 miliar won lagi, di atas 500 miliar sebelumnya." Ia menatap langsung ke arah Kim Chang-mo. "Apakah Anda benar-benar akan melakukannya?" "Ya," jawab Kim Chang-mo singkat. Direktur TF tidak menahan diri lagi. "Presdir, bisakah Anda menjelaskan apa yang Anda pikirkan? Anda bahkan menunda keputusan sebelumnya. Saya perlu tahu alasan Anda." Kim Chang-mo menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Ada seseorang yang kupercaya." Itu cukup sebagai jawaban. Direktur TF terdiam. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia membungkuk hormat. "Saya mengerti." Setelah ia pergi, ruangan kembali sunyi. Kim Chang-mo bersandar dan bergumam dalam hati. Harga dari mempercayai bocah itu, 1 triliun won. Apa aku membuat keputusan yang benar? Ia menutup mata sejenak. Menyesal pun tidak ada gunanya. Aku sudah memilih untuk mempercayai Tae Seok. Di galangan kapal yang sepi saat siang, Tae Seok dan Sejin kesulitan menemukan tempat makan hingga akhirnya memutuskan keluar area proyek. Tae Seok mulai menyadari bahwa masalah di tempat itu bukan hanya soal makan, tetapi juga akses yang buruk dan kondisi kerja yang merepotkan. Sejin mengeluhkan sistem kerja yang tidak memungkinkan shift 1,5 bagi karyawan tetap, sehingga ia lebih memilih tetap sebagai pekerja lepas demi penghasilan lebih besar. Tae Seok memahami sudut pandang itu, sambil teringat masa lalunya yang membuat tubuhnya rusak karena kerja keras, dan menyadari bahwa di balik kerasnya pekerjaan di galangan kapal, ada jawaban yang ia cari. 1 minggu berlalu di galangan kapal. Di tengah percikan api dan suara logam yang beradu, Tae Seok fokus mengelas sambungan baja di lambung kapal. Tangannya kini jauh lebih stabil dibanding hari pertama. Dari belakang, Sejin mendekat sambil mengamati pekerjaannya. "Benar, begitu cara mengelasnya," katanya sambil mengangguk puas. "Kau punya bakat." Tae Seok menoleh sedikit. Sejin melanjutkan dengan percaya diri. "Aku akan bicara dengan manajer lapangan. Kau harus dibayar sebagai teknisi, bukan buruh biasa." "Benarkah? Itu tidak masalah?" tanya Tae Seok. "Tentu saja," jawab Sejin ringan. "Proyek ini tidak akan jalan tanpa aku.
Manajer lapangan sepenuhnya percaya padaku. Beberapa saat kemudian namun di kantor proyek, seorang atasan langsung membentak, "Omong kosong apa itu? Minimal kerja 1 tahun baru bisa diakui sebagai teknisi." Ia menatap tajam ke arah Sejin. "Kalau begitu semua orang bisa jadi teknisi hanya karena rekomendasimu. Semua orang jadi tukang las hanya karena kau menjamin mereka." Sejin mencoba menjelaskan, "Tidak, maksud saya sudah memverifikasi kemampuannya." "Berhenti bicara omong kosong," potong atasannya dengan marah. "Kerjakan saja tugasmu dengan benar, dan berhenti mengeluh soal makanan terus." Sejin menggerutu saat keluar. "Ah, sialan." Malam harinya, di tempat tinggal sementara berupa kontainer, para pekerja terbaring kelelahan. Tae Seok menatap langit-langit sempit di atasnya. Dalam hatinya ia bergumam, "Aku sudah melihat jalannya, cara menyelamatkan perusahaan. Jendela status bilang aku hanya perlu menundanya 1 bulan. Tapi, kenapa tidak ada petunjuk apapun?" Kesunyian terasa menekan. Beberapa hari kemudian, di ruang Presdir Elsung Group, suasana kembali menegang. Direktur TF berdiri dengan wajah serius. "Presdir, tanggal jatuh tempo kedua telah tiba. Bank Pembangunan Korea telah menggunakan hak penebusan sebesar 500 miliar won. Anda wajib melunasinya tanpa syarat." Kim Chang-mo hanya memejamkan mata, diam tanpa jawaban. Direktur TF melanjutkan dengan nada lebih keras. "Ini bukan lagi masalah yang bisa ditunda. Untuk mencegah kerugian meluas ke seluruh grup, Anda harus segera meninggalkan bisnis galangan kapal. Aku harus menelepon seseorang." Ia segera mengangkat ponsel. "Presdir, ini Kim Tae Seok." Di ujung sana, suara Kim Chang-mo terdengar dingin. "Sebulan lalu kau bilang akan menyelamatkan Elsung Heavy Industries." Direktur TF yang mendengar itu langsung terkejut. "Apa? Siapa yang sedang ditelepon Presdir? Metode apa yang kau pikirkan?" Lanjut Kim Chang-mo. Tae Seok menarik napas sejenak. "Presdir, tolong nyalakan TV di channel 24. Channel 24, berita." "Iya, benar." Tanpa ragu, Kim Chang-mo mengambil remote dan menyalakan televisi. Di layar, pembawa berita berbicara dengan nada serius. "Breaking news. Kapal Gladstone yang dibangun tahun lalu di Pelabuhan Dalian, Cina, dilaporkan mengalami kerusakan dan kini berhenti di tengah Samudra Pasifik." Gambar kapal besar yang terombang-ambing di laut muncul di layar. Dilaporkan kapal tersebut mengalami kegagalan sistem, di mana mesin berhenti secara bersamaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius di industri, mengingat kapal biasanya dirancang untuk beroperasi lebih dari 20 tahun. Namun kapal ini bahkan belum genap 2 tahun. Di kantor Elsung Heavy Industries, suasana yang sebelumnya sunyi dan penuh ketegangan tiba-tiba berubah drastis. Telepon berdering tanpa henti, satu demi satu. Para karyawan yang semula murung kini mulai bergerak cepat, wajah mereka dipenuhi harapan. "Angkat, cepat sambungkan ke bagian kontrak. Konfirmasi ulang nilainya." Ruangan itu berubah menjadi lautan aktivitas. Tak lama, kabar besar pun datang. Pesanan kapal senilai 500 miliar won dari perusahaan pelayaran Swiss, MNS. Belum sempat semua orang mencerna, laporan berikutnya menyusul. Tambahan pesanan 1,2 triliun won dari perusahaan pelayaran Denmark, Mars. Seseorang yang menatap layar komputernya terbelalak. "Apa, total 1,7 triliun won hanya dalam 1 hari? Ini, sungguhan." Di stasiun berita, laporan langsung ditayangkan. Akibat guncangan terbaru dari Cina, industri galangan kapal Korea Selatan justru memperoleh keuntungan besar. Elsung Heavy Industries, yang berfokus pada kapal bernilai tinggi, berhasil mengamankan pesanan senilai 1,7 triliun won hanya dalam 1 hari. Pembawa acara lain menimpali, fenomena ini tidak hanya terjadi di Korea Selatan. Jepang juga ikut diuntungkan. Korea berhasil mengamankan sekitar 32% dari total pesanan kapal global tahun ini, sementara Jepang 28%. Persaingan kedua negara kembali memanas. Di ruang Presdir, Kim Chang-mo mematikan televisi perlahan. Jadi, Jepang mulai bangkit kembali. Direktur TF mengangguk. Itu karena teknologi mereka memang masih termasuk terbaik di dunia. Jika bukan karena insiden keretakan lambung kapal tahun 2013, kemungkinan Jepanglah yang tetap menjadi nomor 1, bukan kita. Kim Chang-mo mengingat kejadian itu. "Aku ingat, kapal kontainer mereka terbelah 2 di laut. Setelah itu industri mereka sempat goyah. Cina masuk dengan harga murah, dan kita mengambil alih dengan kualitas dan harga yang seimbang." Direktur TF melanjutkan, "Namun sekarang, ketika teknologi Cina mulai dipertanyakan, kemungkinan besar akan terjadi pertarungan teknologi antara Korea dan Jepang." Kim Chang-mo mengangguk pelan. "Sepertinya begitu. Kita harus bertahan melewati masa ini, dan merebut kembali posisi nomor 1. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Meski itu tidak akan mudah. Persaingan akan sangat ketat," jawab Direktur TF. "Tapi setidaknya, situasi sekarang mulai berpihak pada kita." Kim Chang-mo menatapnya. "Hanya itu laporannya." Direktur TF ragu sejenak, lalu berkata, "Presdir, boleh saya menanyakan satu hal?" "Apa itu?" Direktur itu menarik napas. "Sebelumnya, Departemen Perencanaan Strategis menyimpulkan bahwa Elsung Heavy Industries harus dilikuidasi.
Jika insiden ini tidak terjadi, seluruh grup bisa menanggung kerugian hingga triliunan won. Ia menatap lurus. Namun Anda menolak laporan itu. Dan saya mendengar keputusan tersebut dipicu oleh asisten manajer Kim Tae-seok. Sejenak hening. Apakah Anda sudah memprediksi situasi ini sebelumnya? Atau, Anda memiliki informasi lain yang tidak kami ketahui? Kim Chang-mo tersenyum tipis. Aku mempercayainya. Direktur TF terdiam. Kim Chang-mo berdiri perlahan dari kursinya, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap kota. Lebih tepatnya, aku memilih untuk mempercayainya. Ia menatap gedung-gedung di luar. Dia yang menyelamatkan Elsung Mart saat hampir runtuh. Dalam hati, Direktur TF bergumam. Hanya karena kepercayaan. Namun Kim Chang-mo melanjutkan, tanpa menoleh. Asisten manajer Kim Tae-seok bilang kita tidak boleh menyerah pada Elsung Heavy Industries. Dia memintaku memberinya waktu 1 bulan. Ia berhenti sejenak. Aku bertaruh pada keyakinannya. Direktur TF masih belum puas. Saya tahu dia cerdas. Tapi jika dia hanya meminta waktu tanpa memberikan alasan yang jelas, apakah itu cukup? Kim Chang-mo menjawab tenang. Tidak. Ia lalu menoleh sedikit, matanya tajam. Tapi sekarang, aku berniat mendengarnya. Suasana menjadi sunyi. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan saat itu. Mungkin informasi dari luar negeri, atau mungkin keyakinan yang begitu kuat sampai dia berani mempertaruhkan segalanya. Tatapannya kembali keluar jendela. Bukankah begitu? Beberapa saat kemudian, mobil melaju cepat membelah jalanan, sementara Kim Chang-mo berbicara melalui telepon dengan nada tegas. Sekarang kau di mana? Di seberang, CEO Elsung Heavy Industries menjawab. Saya di lokasi, Presdir. Kau tahu asisten manajer Kim Tae-seok yang diturunkan dari Departemen Perencanaan Strategis, kan? Lanjut Kim Chang-mo, tetaplah bersamanya. Aku sedang menuju ke sana sekarang. Baik, saya mengerti. Telepon terputus. Dalam hati, sang CEO bergumam. Kim Tae-seok, bukankah dia sekretaris yang dulu mendampingi Presdir? Dia sudah datang ke sini, tapi bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Sore harinya, di ruang meeting galangan kapal, Kim Chang-mo duduk dengan tenang, menatap CEO di depannya. Bagaimana situasinya? Jauh berbeda dibanding beberapa hari lalu, jawab CEO itu. Hampir semua perusahaan pelayaran global ingin memasukkan pesanan. Sekarang kami justru harus menyeleksi dan bernegosiasi untuk harga yang masuk akal. Kim Chang-mo tersenyum kecil. Sungguh pemandangan yang lucu. Perusahaan yang kemarin terlihat tidak akan bertahan beberapa bulan, sekarang malah bisa pilih-pilih pekerjaan. CEO itu ikut tersenyum. Ini benar-benar seperti keberuntungan dari langit. Kim Chang-mo mengangguk pelan, lalu bertanya. Lalu, apa yang dilakukan asisten manajer Kim Tae-seok di sini selama ini? CEO itu menjawab. Saya sudah mengeceknya. Sepertinya dia tidak bekerja di pihak kita secara langsung, dia bergabung dengan subkontraktor utama. Subkontraktor? Iya, dia sedang mempelajari teknik pengelasan langsung di lapangan. Kim Chang-mo sedikit mengernyit. Subkontraktor pengelasan. Beberapa saat kemudian, di area galangan kapal, Tae-seok duduk bersandar, wajahnya sedikit lelah namun lega. Syukurlah, semuanya berjalan baik, pikirnya. Tapi kenapa Presdir sampai datang langsung ke sini? Langkah kaki mendekat dari belakang. Kau punya sesuatu yang ingin kau sampaikan padaku, kan? Tae-seok langsung berdiri dan menunduk. Presdir, sudah lama tidak bertemu. Kim Chang-mo menatapnya tajam. Informasi itu berasal dari siapa? Suasana langsung menegang. Bagaimana kau bisa tahu? Lanjutnya, bahkan Departemen Perencanaan Strategis pun tidak mengetahui bahwa kapal-kapal Cina akan mengalami blackout. Dalam hati, Tae-seok bergumam. Jadi itu sebabnya beliau datang langsung ke sini. Tapi bagaimana aku harus menjelaskannya? Aku hanya mengikuti jendela status. Dari mana intel itu? Desak Kim Chang-mo. Dari firma konsultasi mana? McKinsey, Boston Consulting. Tae-seok terdiam sejenak, lalu, tanpa pilihan lain, ia berkata. Itu, saya meramal nasib. Hening, Kim Chang-mo mengernyit tajam. Apa? Kau meramal nasib? Kau sedang bicara soal dukun sekarang. Dalam hati, Tae-seok panik. Tamat sudah, tapi aku tidak punya alasan lain. Saya minta maaf, Presdir, katanya pelan. Saya melakukannya karena saya yakin informasi itu sangat dapat dipercaya. Kim Chang-mo menatapnya tanpa berkedip. Di mana tempatnya? Tae-seok tertegun. Apa? Tempat kau meramal nasib itu? Siapa dukun yang kau temui? Lanjutnya dingin. Kalau dia sehebat itu, aku harus menemuinya. Nada suaranya tegas. Aku akan memverifikasinya sendiri. Sebutkan namanya, atau kita bisa pergi bersama. Tae-seok terdiam. Dalam hatinya, pikirannya berputar cepat. Aku tidak mungkin bilang kalau yang memberitahuku itu jendela status. Bagaimana aku keluar dari situasi ini? Kim Chang-mo kembali menekan. Kenapa kau tidak bisa memberitahuku? Tae-seok menarik napas dalam. Sebenarnya saya. Kalau kau tidak ingin membicarakannya, tidak apa-apa. Nada suaranya berubah lebih ringan. Untuk sekarang, mari kita fokus dulu mengembalikan perusahaan ke kondisi normal.
Keesokan paginya di galangan kapal, para pekerja dikejutkan ketika Tae Seok, yang mereka kira hanya buruh baru, muncul di atas panggung dengan jas dan memperkenalkan diri sebagai anggota tim audit manajemen dari Departemen Perencanaan Strategis Elsung Group. Ia mengundang CEO Jo Gi-dong dan Presiden Grup Kim Chang-mo, membuat suasana menjadi tegang dan penuh kejutan. CEO sempat mengakui kondisi sulit perusahaan, bahkan hampir ditutup, sebelum Tae Seok dengan halus menghentikan pidatonya. Tae Seok kemudian menyampaikan hasil pengalamannya bekerja sebagai buruh selama sebulan dan langsung meminta 3 hal kepada Presdir, pembangunan kantin, penyediaan bus shuttle untuk pekerja vendor, dan traktiran makan malam daging sapi untuk seluruh pekerja. Kim Chang-mo menyetujui semuanya di tempat, disambut sorak-sorai meriah dari para pekerja, sementara Tae Seok berhasil memanfaatkan momen untuk meningkatkan semangat dan dukungan di lokasi kerja. Di sisi lain, di kantor Badan Pelayanan Dana Pensiun Nasional, sang ketua melempar berkas ke meja. Sial, dalam hatinya bergemuruh. 2 hari lalu mereka hampir bangkrut, bagaimana ini bisa terjadi? Teleponnya berdering. Hei, apa yang sebenarnya terjadi? Kau yang bilang kita harus menarik 500 miliar won. Ia membalas dengan emosi. Kenapa kau menyalahkanku? Bukankah kau juga setuju waktu itu? Di seberang, suara itu marah. Harga sahamnya naik 2 kali lipat dalam 3 hari. Bahkan mungkin naik lagi besok. Bagaimana kau mau bertanggung jawab? Ketua itu berteriak. Lalu kau mau aku bagaimana? Keesokan harinya, di kantor pusat Elsung Group, Direktur TF melapor, Presdir, Badan Pelayanan Dana Pensiun Nasional ingin membatalkan pelaksanaan hak penebusan. Mereka meminta transaksi bulan ini ditangguhkan, dan ingin mengonversinya menjadi saham. Kim Chang-mo mendengus. Kenapa lembaga negara bisa bertindak seamatir ini? Iya, sepertinya ini terkait tekanan dari publik dan media, jawab Direktur TF. Kim Chang-mo berdiri. Setelah menyebarkan berita bahwa kita akan bangkrut, sekarang mereka menarik ekor begitu kondisi membaik. Ia tersenyum dingin, benar-benar pengecut. Direktur TF hanya mengangguk. Kim Chang-mo mengambil jasnya. Kau senggang malam ini. Direktur itu sedikit terkejut. Ya, Presdir. Bagus. Mari kita makan malam bersama. Lalu ia berjalan keluar dari ruangan. Setelah keluar, Kim Chang-mo menghentikan langkahnya saat Yeon-ji menyusul dan menanyakan kabar Tae Seok. Percakapan mereka menyinggung Jin Tae, membuat Yeon-ji teringat perintah jahat yang pernah ia terima. Di ruang Presdir, Yeon-ji akhirnya mengaku bahwa Jin Tae pernah menyuruhnya menggunakan racun, namun ia panik dan membuang bukti penting. Saat Jin Tae menelepon, ia bersikap hati-hati dan mencoba menyinggung perintah itu, tetapi panggilan tiba-tiba terputus sebelum ada bukti jelas. Meski demikian, Kim Chang-mo memahami situasi dan berterima kasih atas keberanian Yeon-ji. Ia menyadari kelicikan Jin Tae dan kemungkinan ancaman terhadap dirinya. Demi melindungi Yeon-ji dari manipulasi lebih lanjut, ia memutuskan untuk mencopotnya dari posisi sekretaris dan memindahkannya ke jabatan lain, dengan sikap tetap tegas namun tidak dingin. Di ruangan Presdir yang sunyi, Kim Chang-mo berdiri menghadap jendela besar. Pantulan kota malam terlihat samar di kaca. Dalam benaknya, potongan-potongan kejadian mulai tersusun. Aku selalu diselamatkan oleh sekretaris di saat-saat paling krusial. Tatapannya mengeras. Berarti, Jin Tae benar-benar berencana membunuhku. Ingatan lain muncul. Hasil tes DNA, itu juga ulahnya. Dan kecelakaan konstruksi Elsung, tempat anak kandungku meninggal. Napasnya menegang. Saat itu aku mengira dia pergi ke luar negeri karena kecelakaan itu. Namun kini semuanya terasa berbeda. Kecurigaanku, bahwa Jin Tae membunuh anakku, semakin mendekati kepastian. Ia mengepalkan tangan. Bukan hanya itu, dia bahkan menyerahkan Elsung Duty Free kepada musuhku, saudara tiriku. Wajahnya menegang penuh amarah. Sial, aku punya banyak bukti tidak langsung, tapi tidak ada bukti fisik. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Apa yang harus kulakukan? Malam harinya, di kediaman Presdir. Di kamarnya, Tae Seok berbaring menatap langit-langit. Apa sebenarnya sebutan untuk benda ini? Gumamnya pelan. Quest, jendela status, atau sistem. Ia menghela napas. Sejujurnya, selama ini aku hanya menganggapnya seperti software, sesuatu yang membantu hidupku. Ia terdiam sejenak. Dengan sikapnya yang angkuh, dan nada bicara yang manipulatif. Ia menoleh sedikit. Mungkin karena itu aku tidak ingin bergantung padanya. Namun pikirannya kembali pada kejadian sebelumnya. Kapal di China, itu bukan kebetulan. Tatapannya berubah serius. Benda ini, jelas tahu masa depan. Ingatan lain muncul. Waktu aku masih jadi petugas keamanan, peringatan itu. Jika saat itu ia tidak ragu, jika ia langsung bertindak, aku mungkin sudah mati. Ia terdiam lama. Lalu, dengan suara lebih pelan, hampir ragu. Jendela status, apakah kau sebenarnya ayahku? Sunyi, bukankah kau, Kim Yong-gwon? Seketika, suara sistem muncul dingin. Akses terhadap informasi ini ditolak. Tae Seok menyipitkan mata, bukan menyangkal, hanya ditolak. Ya, ia mengubah pertanyaannya. Kalau begitu, apakah ayahku yang selama ini ku kenal, juga melihat jendela status ini? Akses terhadap informasi ini ditolak.
Suara sistem kembali. Jumlah informasi yang dapat diberikan kepada user telah mencapai batas. Komunikasi sementara tidak tersedia. Lalu, hilang. Tae Seok menatap kosong ke depan. Dalam hatinya, ia bergumam. Tidak masalah, apakah ini ayahku atau bukan. Ia menarik napas perlahan. Yang jelas, sistem ini mengakuiku sebagai user, dan membantuku. Ia tidak pernah mencoba mencelakaiku. Tok-tok, pintu diketuk. Kau di dalam. Tae Seok langsung duduk. Suara ini, Presdir. Ia membuka pintu. Ya, Presdir, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan. Kau punya waktu. Tentu. Beberapa saat kemudian, di ruang kerja Kim Changmo, Tae Seok masuk, matanya menyapu ruangan penuh buku. Ini pertama kalinya kau kesini, kan? Tanya Kim Changmo. Iya, bukunya sangat banyak. Duduklah, buat dirimu nyaman. Baik, Presdir. Mereka duduk berhadapan. Beberapa detik hening. Lalu Kim Changmo berkata pelan. Tae Seok, aku rasa waktunya telah tiba. Tae Seok sedikit bingung. Maaf, Presdir, maksud Anda? Kim Changmo menatapnya dalam. Sepertinya, takdir yang membawamu ke sini. Dalam hati, Tae Seok mulai gugup. Ah, mulai lagi. Kim Changmo melanjutkan. Sejak kau datang, Elsung Mart bangkit kembali. Dan Elsung Heavy Industries yang hampir dilikuidasi, bahkan strategi memasukkan brand restoran populer ke departemen store, lalu memperluasnya ke mart dan outlet. Ia berhenti. Semua itu membawa hasil luar biasa. Tae Seok langsung merendah. Saya rasa itu bukan karena saya, Presdir. Semua berkat fondasi kepemimpinan Anda. Saya hanya menambahkan sedikit ide. Kim Changmo menatapnya tajam. Kim Tae Seok, nada suaranya berubah. Kau pernah mengatakan ini sebelumnya, bukan? Tae Seok terdiam. Bahwa kau bisa melihat masa depan. Dalam hati, Tae Seok langsung tegang. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin membahas soal itu. Kim Changmo menatap Tae Seok dalam-dalam, lalu bertanya dengan nada tenang namun penuh makna. Menurut pandanganmu, bagaimana takdirku? Apakah aku terlihat bahagia, atau justru tidak bahagia? Tae Seok tidak langsung menjawab. Ia memilih jujur. Saya tidak yakin apa yang sedang Anda pikirkan, Presdir. Kim Changmo tersenyum tipis. Aku bahagia. Ia berhenti sejenak, terutama sejak kau tinggal bersamaku. Setiap hari terasa menyenangkan. Dalam hati, Tae Seok hanya bisa bergumam pelan, ah. Namun Kim Changmo melanjutkan, sedikit menggoda. Kenapa? Apa kau begitu tidak menyukai kasih sayangku padamu? Tae Seok menggeleng pelan. Presdir, bolehkah saya juga menyampaikan pendapat saya tentang Anda? Tentu, silakan. Tae Seok menarik napas, lalu berbicara dengan hati-hati. Bagi saya, Anda adalah sosok yang sangat istimewa. Ia mengingat masa lalu mereka. Saat pertama kali bertemu Anda di pemandian umum, saya mengira Anda hanya kakek tetangga yang ramah. Lalu ketika melihat Anda di layar saat pelatihan, saya sadar Anda memang presdir perusahaan besar. Ia melanjutkan, dan saat melihat Anda memarahi Kim Tae Seok di tim hari, saya berpikir, ah, jadi begini rasanya sebuah keluarga. Kim Changmo sedikit terdiam. Itu adalah cara Anda, tujuan Anda, dan saya belajar banyak dari bagaimana Anda memperlakukan orang. Tae Seok menunduk sedikit. Itulah alasan saya menyukai Anda. Namun kemudian, ia mengangkat pandangannya lagi. Namun sekarang, saya melihatnya sedikit berbeda. Kim Changmo menyipitkan mata. Berbeda bagaimana? Tae Seok menjawab perlahan. Sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan dari anak dan cucu Anda. Ia berhenti sejenak. Seolah-olah, melalui saya, Anda mendapatkan semacam kepuasan pengganti. Ruangan mendadak hening. Kim Changmo menatapnya tajam. Jadi, kau ingin mengatakan bahwa aku mengisi kesepian, karena memutus hubungan dengan anak angkatku, melalui dirimu. Tae Seok langsung menunduk. Saya minta maaf, jika terdengar tidak sopan. Tiba-tiba, Kim Changmo berdiri. Kim Tae Seok tersentak. Ya, Presdir. Dalam hatinya, ia panik. Apa aku mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya? Namun Kim Changmo tidak memarahinya. Ia justru berbalik menghadap jendela. Jika kau adalah cucuku, menurutmu bagaimana perasaanmu? Tae Seok terdiam. Ini lagi, seperti anakku, seperti cucuku. Namun kali ini, nada Kim Changmo berbeda. Aku, begitu bahagia. Ia menarik napas dalam, sampai kata, bahagia, saja tidak cukup untuk mengungkapkannya. Lalu ia menyebut sebuah nama. Anakku, juga ayahmu, Kim Yong-bwon. Tae Seok membeku. Dan cucuku, Kim Tae Seok. Jantungnya seperti berhenti sesaat. Kim Changmo menoleh dan menatapnya lurus. Kau adalah satu-satunya kerabat sedarahku. Suaranya pelan, tapi tegas. Aku tidak pernah menyangka, kau akan datang ke sisiku dengan kemauanmu sendiri. Itulah sebabnya, aku begitu gembira. Tae Seok mundur setengah langkah, wajahnya penuh keterkejutan. Apa, yang baru saja Anda katakan? Kim Changmo menjawab tanpa ragu. Kau adalah cucuku, satu-satunya cucu kandungku. Saat itu, tiba-tiba, sebuah jendela transparan muncul di hadapan Tae Seok. Suara sistem terdengar datar seperti biasa. Sudah ku bilang, berhenti salah paham.